Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi bersama saya Ayu dalam podcast RBC. Hari ini tentu saja saya tidak sendirian, ada Mas Roni. Halo pemirsa RBC dimanapun Anda berada, Teman baca, teman teman baca, RBC. teman RBC dimanapun Anda berada. Ya, ini vibes hari ini beda ya, karena sebelum-sebelumnya kita kebanyakan cewek nih, Oh makanya gitu. kita mau menghadirkan suasana Ya, yang berbeda ya hari ini. Karena siap. sebenarnya narasumber cowok sama cewek sama aja sih. Sama saja. Kita ingin mengulik lebih jauh apa sih yang ada di kepalanya Mas Roni. Iya, Dan agar kita nggak ngalor ngidul ya Mas Roni, kita siap, akan membahas gitu kan sedikit lah ya dari buku dan nanti akan lebih banyak membahas tentang pengalamannya Mas Roni siap. dalam menjalani kehidupan yang apa Mas Roni? Yang penuh dinamika, Oke, tapi banyak bahagianya, insya Allah. Insya Allah. Ini Ya. adalah bukunya. Judul bukunya itu Cacat Logika. Jadi ini sangat relate banget ya mungkin dengan kehidupan kita akhir-akhir ini, terutama di media sosial. Bahkan di dunia nyata pun banyak orang yang berisik, banyak orang yang ramai, dan kita jadi kayak bingung gitu membedakan mana sih yang benar, mana sih yang nggak benar. Tapi sebenarnya benar sama enggak itu juga ini ya, Menjadi ya perdebatan, menjadi gitu ya. perdebatan gitu. Iya. Nah, aku mau menyapa dulu. Mas Rani, apa Mas Rani aktivitasnya akhir-akhir ini? Aktivitas masih banyak kegiatan sosial karena memang suka nongkrong ya, kebetulan asalnya dari Sumeneb, Madura, ya orang Sumeneb itu ya suka nongkrong, suka ngopi, suka diskusi dan lain-lain gitu ya. Oh, Sembari juga apa ya membahas situasi terkini ya, apalagi ini momen-momen politik. Saya pikir buku yang disampaikan tadi Mbak Ayu itu sangat menarik ya. Banyak sekali istilahnya logika-logika yang catat, tapi kemudian itu diamini menjadi sebuah kebenaran. Tapi kita nggak usah bahas itu dulu ya. oke. Nanti Kita malah nggak nggak bahas seru politik ya. ya. Kita Nggak nggak bahas bahas politik politik. dulu. Kita mungkin berpikir apa ya? Karena ini tuh sebenarnya podcast yang bau-baunya tuh kayak self improvement gitu. Yang Ya, bagaimana kita ketika menonton podcast ini kalian tuh bisa setidaknya 1% lebih baik dari sebelum nonton amin. podcast ini. Oh, amin. Makanya stay tune sampai selesai. Betul. Nah, Mas Rani, tadi kita sedikit berbicara tentang baik dan benar ya. Sebenarnya baik dan benar, baik dan tidak baik. Atau Oke. benar dan tidak benar. Benar dan tidak benar. Itu Oke. gimana sih Mas Rani? Oke ya. Kalau Jadi perspektif memang Mas Rani. ada sesuatu yang benar atau kemudian kita juga mengenal istilahnya ada juga istilah pembenaran, ya kan? Ada baik dan kemudian ada buruk ya. Kalau baik dan buruk itu dalam filsafat itu biasanya dia berbicara tentang aksiologi ya, tentang nilai. Tergantung kemudian terminologi apa yang kemudian kita gunakan untuk menilai sesuatu itu bisa kita katakan baik dan kemudian ataupun buruk misalnya. Kalau misalnya kita misalnya di Indonesia itu kan berbicara, menatap lawan bicara, apalagi itu misalnya usianya lebih dewasa daripada kita, itu kan kadang dianggap oh kamu kok tidak baik gitu ya. Iya. Tapi itu hanya berlaku lokal tertentu saja, karena Mm-mm. itu memang nilai yang disepakati di situ. Itu memang posisinya di aksiologi. Tapi Oke, oke, kemudian oke. berbicara kebenaran, ya kita juga harus punya alat ukur gitu ya, alat ukur untuk dikatakan benar itu ya. Tapi kemudian kalau pembenaran itu sudah jelas klaim ya. Klaim kemudian kita bisa memaksakan pokoknya biasanya orang-orang yang pokoknya seperti ini deh. Itu biasanya klaim-klaim atas kebenaran tanpa ada terminologi yang jelas misalnya gitu. Oke, oke, oke. Berarti sangat ini ya. Mungkin di beda tempat juga Beda, beda beda mengartikan standarnya beda gitu ya, standarnya beda ya. ukurannya gitu ya. Sehingga kemudian ukuran itu perlu kita ketahui Bayu gitu ya. Kalau kemudian dalam ilmu pengetahuan misalnya kita punya alat ukur kebenaran, setidaknya Oke. itu ada tiga Bayu. Apa Ada tuh? satu misalnya ada koherensi, ada korespondensi, dan kemudian ada pragmatis gitu ya. Oke. Pragmatis ternyata juga masuk gitu ya. Ya. Kemudian kalau berbicara tentang koherensi gitu ya, koheren Mm-mm. tahu ya, itu kan dari bahasa Inggris. Ya, Artinya? nggak tahu. Oke, Enggak, baik. biar Mas Rani yang menjelaskan. Oke. Koherensi itu berbicara tentang eh, sebuah kebenaran itu saling terkait. Mm-mm. Baik Ya, kemudian orang mengatakan itu di zaman
A sampai di zaman hari ini itu ternyata Masih mereka punya diakui kebenarannya. korelasi gitu ya, ada kaitannya. Hmm. Misalnya, saya ingat dulu mbak saya itu ngajarkan ke saya hitung-hitungan satu tambah satu itu sama dengan dua. Sampai Mm-mm. kemudian hari ini, sampai kemudian mungkin 10 tahun yang akan datang, ya memang satu tambah satu sama dengan dua. Dua. Itu adalah kebenaran yang memang berkesesuaian gitu ya, antara yang sebelumnya dengan yang hari ini dan yang akan datang, itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Oke Itu ya, kan karena ada nilai pastinya. ada nilai pastinya. Pastinya itu diukur di mana? Karena sesuai. Antara orang yang dulu mengatakan seperti itu, idenya sama, kemudian Oke. hari ini sama, dan yang akan datang juga sama. Kemungkinan akan Oke, masih sama ya. betul. Tapi kemudian tidak semua kebenaran itu bisa diukur dengan koherensi gitu Hmm. ya. Yap. Misalnya 10 itu kalau kita cek di dunia nyata itu apa sih? Kan susah kita temukan ya. 10. Nah, iya. Di dunia nyata itu apa? Am, apa ya? Angka. Jumlah. Jumlah gitu ya. Tapi kalau kita lihat fisiknya misalnya ya nggak ada wong itu cuma ida gitu ya. Kemudian misalnya di wilayah sosial itu ada istilahnya kebenaran korespondensi gitu ya. Hmm. Korespondensi itu ya dia kemudian antara yang dia ucapkan ya kan dengan kemudian fakta di lapangan itu sesuai. Yap. Yang jelas kebenaran korespondensi ini nggak cocok untuk politisi ya gitu ya, yang suka janji tapi nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Contohnya apa misalnya? Di Batu sedang, misal ya, ini misal di Batu sedang terjadi banjir gitu ya. Pernyataan ini benar ketika di cross check di Batu memang ada banjir gitu ya. Ya. Oke ya. Kemudian yang terakhir itu ada kebenaran Berarti pragmatis. yang tadi itu Hmm. sesuai dengan fakta gitu. Ya sesuai dengan fakta gitu ya. Makanya kita juga nggak boleh misalnya hanya melihat di media sosial saja kemudian kita anggap itu sebuah kebenaran. Lihat dulu dong faktanya gitu ya. Ya, tapi kan kebanyakan kayak gitu. Itulah kemudian ini kan generasi-generasi. Karena kita itu terbatas untuk, Oke. maksudnya kita untuk datang langsung ke sana, ke suatu tempat itu kan Oke. harus ada biaya dan lain sebagainya, Oke. harus ada cost dan lain-lain. Jadi kita terbatas untuk Betul. mengetahui sebenarnya apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Oke, ada kemudian alternatif Bayu. Jadi kita Tapi sebelum itu mungkin yang ketiga dulu. yang ketiga itu kebenaran pragmatis. Ya sesuatu dikatakan benar itu manakala dia berguna gitu ya. Ada manfaatnya untuk apa? Untuk sosial, untuk perbaikan sosial dan sebagainya. Dalam artian yang dilihat dalam kebenaran pragmatis itu nilainya. Nilainya apa sih kemudian yang Anda sampaikan gitu ya. Nah, gitu kan substansinya dari Oke. itu. Kemudian yang tadi Bayu, kemudian apa alternatifnya gitu ya? Media sosial itu bisa nggak menjadi sumber kebenaran? Bisa. Tapi kemudian silahkan gunakan sumber terpercaya gitu ya. Sumber yang memang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Betul, Sehingga betul, kemudian ketika kita misalnya hanya mendapat di Instagram, kemudian ya kita telusurilah sumbernya, baru kemudian kita share dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Nah, tadi itu sebenarnya yang aku bilang tadi sering terjadi ya di media sosial. Bahkan kadang kan orang bingung ya, mana sih sumber-sumber yang kredibel, mana sih yang enggak, sehingga yang terjadi di masyarakat netizen ya, terutama masyarakat maya di media sosial itu ya siapa yang paling santer menyuarakannya, siapa yang paling banyak mention itu yang dianggap sebagai sesuatu yang benar gitu di media sosial. Oke. Bisa nggak berpatokan dengan apa yang paling ramai berarti itu yang benar. Oke. Tapi beberapa kasus kayaknya justru ini ya ramai di awal gitu. Misalnya yang kemarin aja misalnya kasus yang banyak kayak gitu biasanya tentang pelecehan gitu kan. Oke, ada yang speak up, itu kita sama-sama, oh ya kita ini adalah yang benar dan kita harus memihak korban gitu kan. Ternyata itu kasusnya nggak benar gitu. Nggak benar gitu ya? Bahkan nggak ada yang nggak terjadi. Gitu. Sedangkan kita udah mengklaim bahwa karena ini sudah dimention banyak orang, jadi kita meyakini bahwa ini adalah yang benar. Padahal sebenarnya enggak. Setelah beberapa hari ternyata ada bukti-bukti yang lain. Makanya dalam situasi sekarang ini kebenaran ini sangat susah kemudian kita dapatkan gitu ya. Terkadang sudah kemudian disampaikan secara berulang-ulang, ternyata juga hasilnya ternyata dia bukan sebuah kebenaran. Yep. Ada beberapa trik yang bisa kita lakukan. Satu, kita bisa membekali diri kita ini dengan logika gitu ya, dengan cara-cara logis gitu ya. Logika itu adalah bekal kita bagaimana kemudian kita memikirkan sesuatu atau mempersepsi sesuatu itu ada polanya, itu ada kemudian rumusnya gitu ya. Kita mengatakan A itu kemudian ada rumusnya.
Hmm. kita mengatakan kesimpulan itu ada rumusnya. Ya. Mungkin kemudian sering kita dengar misalnya logika induktif, ya kan, logika deduktif, ya kan. Nah, Hmm. itu sering kita benar. Maka kemudian itu juga kita bisa pakai untuk membentengi diri kita agar tidak terpapar hoax dan sebagainya gitu ya. Oke. Jangan kemudian langsung mengambil kesimpulan tanpa misalnya kita tahu apa sih kemudian premis mayor yang digunakan. Premis mayor itu Hmm. kebenaran universal ya, kebenaran Hmm. umum yang kemudian bisa diterima. Kemudian premis minornya itu apa gitu ya. Kemudian peristiwa kasuistiknya apa gitu. Kemudian nanti baru setelah itu ada, kita bisa mengambil kesimpulan. Contoh misalnya, uh, maraknya kasus pelecehan seksual gitu ya, karena disebabkan oleh perempuan tidak berjilbab. Itu kan juga menjadi, menurut saya menjadi sebuah kesimpulan yang buru-buru gitu ya, karena Ya, juga betul. ada di varian negara Banyak lain gitu ya. tahu yang bukan Iya, karena banyak di, pakaian iya gitu kan. Justru kadang juga terjadi di ruang-ruang yang privat. privat dan sebagainya gitu. Maka kita bedah gitu kan. Apakah betul misalnya yang tidak berjilbab itu misalnya dia apa ya bisa menyebabkan maraknya pelecehan dan sebagainya. Hmm. Silahkan diuji, silahkan tentukan premis mayornya apa, kebenaran universalnya apa gitu kan, peristiwanya apa, baru kemudian kita tarik kesimpulan. Oke, oke. Atau induktif Bayu, ya sudah kita uji satu persatu, kita wawancara itu. Apakah betul karena sampean misalnya tidak menggunakan penutup misalnya dan sebagainya. Tapi faktanya juga pelecehan itu nggak hanya terjadi kepada perempuan, juga terjadi Ya, kepada laki-laki. ya. Masa kemudian nanti kesimpulannya karena tidak berjilbab, akhirnya yang laki-laki Laki-laki juga, nah menjadi gitu ya. korban. Oh, Jadi itu. ada nanti teman-teman bisa cek sendiri bagaimana kemudian pola-pola logika itu Mm-mm. dia harus kita jadikan alat untuk memproteksi diri kita dari berita-berita hoax dan kemudian narasi-narasi yang kurang benar lah kira-kira Ya, begitu. ya. Benar. Makanya di buku ini kayak dibilang itu, jangan sampai kita tuh memutarbalikkan logika hanya karena suka dan tidak suka. Ah, betul. Oke, masuk. Siap. Saya Nah, minum dulu, Bayu ya. boleh, boleh, boleh. Bisa Ini sambil dipromosikan enak ya. sekali nih ya. Ini anu ya produknya RBC. Iya, betul. Oke. Itu wedang uwu. Pas lagi hujan-hujan Ya, gitu. kita jarang-jarang sih menampilkan wedang uwu ya di Hmm. podcast kita. Dan sebenarnya itu enak banget sih. Kalian Hmm. dingin-dingin emang cocoknya nongki di RBC sambil diskusi gitu Sambil ya. diskusi, betul. Oke. Nah, Mas Roni tadi sedikit membahas tentang pragmatisme ya. Hmm. Kenapa ya Mas? Kita itu kok sering banget, apalagi di dunia mahasiswa, Ya. kita tuh kayak mengutuk orang-orang yang pragmatis gitu, mahasiswa yang pragmatis. Padahal kalau aku tadi melihat definisinya dari Mas Rani, ya pragmatis kayaknya bagus juga gitu kan, sesuatu yang ya itu membawa manfaat buat sesuatu yang lebih besar gitu. Oke. Pragmatis itu cara pandang seseorang Ya, dari apa ya? Dari nilai kegunaan gitu ya, mm, kebermanfaatan gitu ya. kebermanfaatan ya. Selama kemudian sesuatu itu bermanfaat untuk orang lain, maka kemudian sesuatu itu bisa kemudian kita katakan benar dan kemudian bisa kita jalankan. Tapi ketika tidak Mm, bermanfaat, apa istilahnya ya sesuatu itu ya harus ditinggalkan. Misalnya dalam Islam juga dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, kira-kira begitu. yes. Kalau misalnya dalam dunia akademik juga begitu, sebaik-baik penelitian misalnya adalah yang bermanfaat untuk masyarakat. Yep. Ah gitu ya. Kenapa kemudian ini diputar balikan ya seperti yang disampaikan Bayu tadi di masyarakat itu karena kalau berbicara itu orang hanya ngambilnya di akhir tanpa mengetahui bagaimana proses sesuatu itu bisa menjadi bermanfaat. Jadi dia hanya ngambil enaknya saja gitu ya, Mm, ngambil untungnya saja dari apa proses istilahnya dialektika itu hadir gitu kan. Nah, gitu. Maksud saya sesuatu yang bermanfaat itu kan harus kemudian dianalisis juga gitu ya. Misalnya nih kita makan ini tiga, bermanfaat buat siapa gitu ya. iya bermanfaat untuk siapa, kemudian dia bisa bermanfaat itu alurnya bagaimana misalnya. Misalnya Hmm, dikatakan bahwa orang makan 3 kali sehari itu kan baik gitu ya. Itu baik bagi orang yang tidak berpuasa gitu ya. Tapi kemudian orang yang berpuasa itu bukan 3 kali sehari, tapi 3 kali dalam semalam misalnya kan begitu. Nah, sehingga kemudian oke. bermanfaat pun itu juga harus dilihat konteksnya seperti apa gitu. Nah, gitu ya. Mm, Kira-kira begitu, Mbak Ayu. oke, oke. Nah, mungkin kita mau sedikit mengulik-ngulik
kehidupan pribadinya. Baik, Bukan, pengalamannya Mas pengalaman. Roni ya. Mas Roni kan udah tadi kesibukannya juga di dunia sosial ya, Ya, suka suka nongkrong-nongkrong gitu. nongkrong-nongkrong ya. Ini sebenarnya makna sosial bersosialisasi gitu. Ya, ya. Bukan ini ya, kegiatan sosial yang bantu-bantu gitu. Itu juga ya ada lah. Nggak ada ya. Itu kan tadi ya nilai kegunaannya gitu ya. Dari nongkrong di warung kopi ya kan kita nganalisis besok paginya bisa kemudian bantu-bantu kegiatan Asik sosial. gitu ya, weh, Ya, mantap betul. banget, mantap banget. Siap. Nah, Mas Rani, di masyarakat itu kan, ini Hmm, misalkan kita mahasiswa nih, kita itu sering banget yang dengar. Bahkan dari kita masuk kuliah aja kita selalu dicekokin gitu kan, hmm, bahwa kalian itu nanti akan terjun di masyarakat gitu. ya, Kalian harus menjadi orang yang bermanfaat gitu. oke, Nah, kadang itu kan kita bingung ya. Kita mau dari dunia kita sebagai mahasiswa, oke, terus kita mau terjun di masyarakat, itu apa sih yang harus kita lakukan selama kita menjadi mahasiswa ini? Bekal-bekal apa sih yang harus kita persiapkan? oke. Jadi yang pertama akses dunia akademik kita ini kan sangat luar biasa sekarang. Yes. Semua sudah bisa sekolah dan sebagainya. Hmm. Yang paling penting dari pendidikan yang kita dapat itu satu memang sumber pengetahuan itu Hmm. dari mana, yang kedua itu metode bagaimana kita mengetahui. Hmm. Dan sumber pengetahuan maupun metode kita mengetahui ini kemudian bisa kita bawa ke masyarakat. Tapi Yes. kemudian kita harus melakukan identifikasi dulu gitu ya. Jadi masuk ke masyarakat itu masyarakat yang seperti apa. Oke. Nah, misalnya ketika kita masuk di masyarakat yang tipe pedesaan tentu berbeda dengan masuk di kultur masyarakat perkotaan. Nah, bedanya dari mana? Kita cek problem sosialnya gitu ya. Tapi kemudian secara umum kita Hmm. sebagai seorang akademisi itu perintahnya kita harus melakukan gerakan keberpihakan gitu ya. Misalnya Yes. kalau di Al-Maun misalnya kan dijelaskan tuh kalian Eh, harus membela orang miskin dan anak yatim. Oke, Nah, maka kemudian keberpihakan. keberpihakan. Itu kita harus tentukan sejak kapan? eh Ya sejak kita lahir sebenarnya dan meninggal Gitu. gitu ya. Ya Kalau kan lahir ini berarti kan orang aku tua. mungkin ini dulu ya. Nah, Pemirsanya ini ya masa-masa baru oke, gitu ya. Kita juga butuh betul. aktualisasi. Kalau mahasiswa baru itu sejak kemudian dia punya keinginan ingin kuliah, mulai dipertanyakan. Ini saya masuk Oke. kuliah tujuannya apa gitu ya? Apakah Hmm. tujuannya dapat ijazah atau kemudian tujuannya ingin mengembangkan ilmu pengetahuan? Hmm. Kalau ilmu pengetahuan itu dipertanyakan lagi untuk siapa ilmu pengetahuan ini? Untuk dirinya, Hmm. apakah untuk masyarakat? Oke. Tapi Masyarakat kalau buat dirinya sendiri boleh nggak? tentu boleh. Kata Tuhan itu istilahnya kamu Asik. harus menyelamatkan dirimu dulu kan. Yes, yes, Kemudian, tapi exactly. kemudian saya yakin betul bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup sendiri gitu ya. Nah, Sehingga kemudian betul. ilmu yang kita punya itu ya harus kemudian diamalkan biar Hmm. kita ini bisa hidup juga dengan bersosial dan sebagainya. Maka pentingnya kita misalnya sebagai orang-orang yang dipercaya masyarakat, orang terdidik itu, ya tadi sumber pengetahuan atau pengetahuan yang kita punya kita bawa ke masyarakat. Dan jangan Yes. lupa metode bagaimana kita tahu juga dibawa ke masyarakat gitu ya. Sehingga Oke. kemudian nanti tidak dipaksakan tuh masyarakat untuk menerima apa yang mungkin kita yakini benar. Hmm. Tapi kemudian ada metode-metode yang bisa kita lakukan. Biar kemudian yang kita yakini benar itu bisa sampai kepada masyarakat dan sesuai dengan masyarakat yang seperti apa itu juga penting. Oke, oke, oke. Nah, berarti sebenarnya, karena aku juga agak relate ya, Hmm, kita itu, aku kan jurusannya sains gitu kan. Yang saya, sebenarnya kita itu kayak nggak mungkin banyak juga dari mahasiswa sains yang kita nggak berpikir bahwa oh kita nanti bakalan bersosialisasi dengan masyarakat luas dan lain oke, sebagainya gitu. Karena ya udah kita praktikum, hmm, kita kemudian ya mengerjakan laporan ya dan lain gitu. Kita mungkin jarang diajarkan untuk bagaimana sih cara bersosialisasi dengan masyarakat dan ya sebagainya. Tapi padahal yang aku alami justru ketika kita terlalu mengeksklusifkan ya diri hmm, kita kayak itu belajar terus kita nggak tahu bagaimana mengaktualisasikan diri kita gitu. betul, Jadi banyak anak-anak sains yang terjebak di situ. Akhirnya ketika dia keluar gitu kan ya, hmm, lulus bingung nih. hmm, Ini aku harus menempatkan diri sebagai apa nih di masyarakat gitu. hmm, Akhirnya ya udah oke, ngikut aja ngikut betul. aja. Makanya Mbak Ayu, salah satu yang luar biasa yang kita diberikan kesempatan sebagai seorang apa yang kuliah dan sebagainya itu kita dikasih
apa ya, dikasih bekal tadi itu. Hmm. Satu, kita dikasih bekal pengetahuan, disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yes. Yang kedua, kita dikasih cara bagaimana kemudian kita membangun pengetahuan itu. Oke. Mau sains, mau kemudian humaniora misalnya, dua Hmm. hal ini dibawa ke masyarakat, ini sangat berguna sekali. Iya. Misalnya di sains misalnya kan sering melakukan uji coba, Eksperimen gitu ya. eksperimen dan sebagainya gitu ya. Otomatis masyarakat jangan dijadikan eksperimen gitu ya. Tapi kemudian kita bisa melakukan riset. Nah, riset dulu masyarakat itu kita kumpulkan datanya, kita melakukan identifikasi apa sih yang menjadi masalah pokok misalnya masyarakat di kampung A misalnya, masyarakat di kampung B. Kemudian nanti ilmu kita ini bisa nggak kemudian membantu kemudian permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Ketika ditanya membantu persoalan masyarakat, semua ilmu saya yakin akan sangat berguna. Hmm. Karena ilmu itu dia lahir ke dunia itu kan dia nggak bebas nilai, tapi dia terikat nilai untuk istilahnya membangun sesuatu itu akan lebih baik gitu ya. Meskipun nanti ada yang menyelewengkan itu kasuistik gitu ya. Tapi kemudian pada hakikatnya ilmu pengetahuan karena sumbernya baik, ya kan? Sumbernya berasal dari orang baik, maka hakikatnya ilmu pengetahuan itu baik. Jurusan Oke. apapun ketika itu dibawa ke masyarakat, saya yakin itu akan menjadi solusi. Oke. Berarti Oke. tadi yang pertama emang kita harus ya kuliah, ya bener, nggak ada yang salah kalau Nggak kalian ada. terlalu apa ya fokus untuk kuliah gitu kan. Kadang kan Benar. orang-orang yang terlalu aktivis itu kan juga menyalahkan orang-orang yang terlalu akademis gitu Ya, kan. Dan sebaliknya ya, gitu. Padahal ya dua-duanya itu ya, nggak boleh terlalu ekstrim ya. betul. Yang Artinya salah itu ketika ilmunya nggak dibawa ke masyarakat, yang salah ya, itu ketika saling menyalahkan ya tanpa, apalagi ke masyarakat nggak bawa ilmu. iya, gitu kan, tanpa tahu kira-kira substansi yang kita persoalkan itu Yes, apa, betul. manfaatnya apa, begitu. Oke, menarik banget. Oke. Berarti ilmu, terus tadi kepekaan ya, peka terhadap kondisi Ya, kondisi sosial. sosial gitu ya. Peka terhadap kondisi sosial, dan terakhir itu kita harus berpihak. Nah, Yes, kita harus ya. berpihak kepada orang-orang yang istilahnya mungkin tidak beruntung, Yang nggak punya ya, privilege ya. yang ya itu kemudian harus kita bela gitu ya. Karena kalau orang kaya ngapain dibela gitu kan, dia bisa membeli segala sesuatunya gitu ya. Tapi orang yang Yes. tidak berdaya gitu kan, itu yang coba harus dibela oleh teman-teman mahasiswa, Nah, oleh teman-teman apa yang intelektualis, bahkan akademisi dan iya, sebagainya. iya, karena ya bener sih, kita kita itu bisa kuliah aja, kita bisa Hmm, mengakses informasi dengan Oke, mudah, kita bisa mudah untuk networking dengan sana sini, itu kayak privilege yang Hmm, sangat besar sekali gitu. oke, Tinggal bagaimana kita bisa, ya itu tadi ya, membawa dan menyalurkannya betul. kepada orang yang Oke, mungkin nggak ada akses untuk ke oke. sana. Benar, Bayu. Mungkin ini ya, sekarang itu semua apa spekulasi tentang kebenaran Hmm. dan mungkin kebenaran-kebenaran itu sudah dihidangkan dengan begitu bebas. Kita Ya, bisa mengakses. Nah, di posisi ini sebenarnya yang paling penting itu bagaimana metodologi kita mengakses kebenaran itu. Nah, ini yang kemudian yang paling penting. Kebenaran itu sudah dijejal tiap hari gitu ya, bahkan besok ada apa, lusa ada apa dan iya, iya. sebagainya. Tapi bagaimana kemudian kita punya alat tadi ya, alat untuk memfilter kira-kira Memfilter ya. kebenaran apa yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu nanti bisa kita pakai pendekatan logika tadi gitu ya. Yes. Gitu. Oke, menarik banget. Wow, tidak terasa sudah Oke. 25 menit berlalu. Tapi Ya. Mas Rani tadi ada yang aku pengen tanya lagi. Oke. Tadi Mas Rani sempat mengatakan bahwa kita itu nggak akan bisa bermanfaat buat orang lain kalau kita tuh nggak selesai dengan diri kita sendiri. Maksudnya kita kan harus tahu value kita itu Betul. apa. Kita terjun misalnya ke masyarakat, kita itu tahu mau ngapain. Gitu Oke. kan. Kita udah merasa bahwa diri kita itu cukup gitu Oke. untuk bisa menebar manfaat tadi itu. Karena kalau di buku ini tuh dikatakan bahwa di masyarakat itu laris banget gitu loh keburukan. Iya. Jadi kayak ini, orang yang nggak punya kelebihan untuk dijual, itu biasanya mereka justru mencari-cari kekurangan dari orang lain untuk dijual gitu. Jadi dia nggak menunjukkan potensi dirinya, em, nggak menunjukkan prestasi dirinya, Mm-mm. tapi dia kayak menjatuhkan orang lain agar dia itu jadi terlihat gitu. Oke, oke, oke. Paham nggak? Paham, paham, Bayu. Iya. Jadi memang Banyak nggak sih kayak gitu? itu memang sering kali terjadi gitu ya, karena
apa ya? Karena mungkin satu ada akses informasi yang terbatas gitu kan. Hmm. Orang berbicara dia kan hanya mengulang-mengulang saja apa yang dialami gitu ya. Yes. Gitu ya. Sehingga kemudian pengalaman yang terbatas itu apa membuat orang ya dia ya mengorek-ngorek saja informasi yang ya kalau misalnya kayaknya kebenaran terus nih, sekali-kali kesalahan mungkin seperti itu ya logikanya. Tapi Trial. kemudian hari Coba-coba. ini sebenarnya itu sudah bisa dipatahkan gitu ya. Informasi yang terbatas, pengalaman yang terbatas itu harus sudah bisa dipatahkan bahwa sekarang kan sumber pengetahuan dan sebagainya itu kan dengan mudah bisa diakses di media Heeh. sosial. Hanya persoalannya yang tadi saya katakan bahwa kita ini belum apa ya, belum patuh dengan bagaimana mengakses informasi dengan logis ya kan, bagaimana mengakses informasi dengan benar. Mm-mm. Gitu ya. Karena kemudian yang mengakses informasi kemudian tidak menggunakan metode logika gitu ya, metode analitik misalnya sehingga apa yang disampaikan itu, gitu kan, itu ya seolah-olah dianggap sebuah kebenaran. Kenapa? Itu viral, ya kan? Ya. Kenapa? Ya itu sudah dikatakan oleh si A misalnya yang followernya sudah banyak dan sebagainya. Padahal Itu bahasa. semua harus di ini apa? Semua harus difilter lewat Hmm. proses logis dan sebagainya gitu ya. Makanya kemudian juga benar Bayu, sekarang ini kan ada istilah juga matinya kebakaran, Yes. ya kan? Dia adalah Semua orang bisa ya berbicara bebas. dia seorang profesor tapi mungkin dia kalah istilahnya dengan seorang yang tidak punya titel apa-apa tapi dia sering muncul di media sosial. Yes. Oke, gitu ya, sering muncul di media sosial. Makanya Tapi munculnya karena mungkin ya, sensasional ya. ya munculnya karena tadi ya mengeksplorasi emosi seseorang dan sebagainya gitu kan. Iya, Oke, betul. sehingga kemudian disinilah tantangan bagi profesor, bagi yang punya titel bagus-bagus, atau mungkin dia yang nggak punya titel tapi hanya hanya punya satu ayat aja, dia harus mengambil tuh peran di media sosial. Dia harus kemudian menyampaikan istilahnya kebaikannya atau kemudian narasinya walaupun satu ayat. Persoalan nanti itu benar atau salah, ini tentu akan dinilai oleh masyarakat secara logis, kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Oke, kayaknya udah selesai nih Oke, waktunya siap. kita closing. Nah, Oke. teman-teman, thank you banget yang sudah bergabung bersama kita. Em, sebentar. Semoga kita bisa melanjutkan ini ya, melanjutkan diskusinya di lain kesempatan bersama Mas Rodi Siap. juga mungkin. Nah, Oke. buat teman-teman yang mau membaca buku ini, menurutku ini sangat cocok banget sih buat. Oke, saya rekomendasi buku itu gitu ya, biar kita nggak sesat pikir gitu ya. Iya ya, tadi tuh mungkin cuman berapa persen dari Ya, betul. yang kita dapat dari buku ini ya, yang kita bahas tadi di sini. Jadi teman-teman yang mau membacanya bisa datang ke RBC Institute sambil minum kopi dan jangan lupa bawa teman-temannya juga untuk datang ke sini. Oke. Mas Rani, thank you so much. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya dan apa tadi ini wedang uwu. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum.